dalam suratnya kepada orang-orang Korintus, Paulus memberikan penjelasan atau menuliskannya bahwa sesampainya di Troas, setelah dia tinggal beberapa hari di situ, ia tidak mendapati seorang muridnya yang bernama Titus, dan itu yang dipakai sebagai alasan lalu dia buru-buru meninggalkan Troas untuk menuju ke Makedonia. Tapi ada peristiwa menarik di situ. Sebenarnya ada di beberapa tempat dia memberitakan Injil dan banyak orang yang percaya pada Yesus Kristus, tapi sekaligus dia juga mengalami tekanan dari orang-orang Yahudi yang ingin membunuh dia. Lalu ada peristiwa menarik ketika dia mengajar semalaman di situ, ada seorang yang bernama Eutikus yang saking seriusnya dia tampaknya duduk di bibir jendela, lalu dia terjatuh dan semua khawatir takut, memang sepertinya sudah tidak bernyawa. Tapi Paulus menelungkupkan badannya lalu memohon kepada Tuhan, dan akhirnya Eutikus hidup. Dan setelah menyerahkan Eutikus kepada keluarganya dan semua orang terhibur oleh karena mukjizat itu, Paulus lalu meninggalkan Troas menuju ke Makedonia. Nah, ini satu peristiwa yang menarik. Dan ketika tulisan kepada orang-orang Korintus, Paulus mengatakan karena di situ tidak ada Titus, maka ia buruan pergi ke Makedonia untuk mendapatkan Titus. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Paulus sebagai seorang guru, seorang bapak bagi para murid-muridnya, ternyata ia memiliki kepedulian bukan hanya hubungan internasional antara dia dengan satu kelompok, komunitas, atau jemaat, tetapi juga hubungan interpersonal Paulus dengan para muridnya sungguh-sungguh luar biasa. Setiap muridnya selalu ada di dalam hati dan pikiran Paulus. Paulus memperhatikan satu persatu dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian. Buktinya di sini ketika ia tidak mendapatkan Titus di situ, ia lalu menuju ke tempat di mana diharapkan akan bertemu dengan Titus. Ini satu yang sangat luar biasa. Bisa jadi Paulus ingin mendapatkan informasi hasil pelayanan Titus di Kreta setelah dia ditinggalkan di sana, dan ia ingin mendapatkan informasi penjelasan penegasan bagaimana Titus sudah mengerjakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu Paulus buruan meninggalkan Troas untuk ke Makedonia dan berharap di situ akan ketemu dengan Titus. Nah, penjelasan ini, penegasan ini memberitahukan kita hubungan interpersonal dan itu memang harus kita jaga bagaimana supaya terjalin dengan baik. Hubungan seseorang dengan kelompok, dengan komunitas, itu harus terjaga dengan baik. Itulah yang dilakukan oleh Paulus dengan orang-orang Korintus. Tapi hubungan interpersonal, person to person, Paulus dengan para muridnya, pribadi ke pribadi, itu juga luar biasa. Perhatian Paulus, kasih sayang Paulus sungguh-sungguh luar biasa. Paulus mengajarkan, mendisiplin, menyayangi, mengasihi, mendoakan. Bahkan dalam beberapa surat Paulus juga memberitahukan bahwa setiap kali aku berdoa, aku selalu mengingat akan kau dan tidak pernah lupa mendoakanmu, baik kepada orang-orang Filipi, orang-orang Kolose, orang-orang Efesus, dan juga orang-orang di berbagai tempat yang dia layani. Tapi juga dia tidak pernah lupa menyampaikan salam kepada pribadi yang dia kenal. Ini sungguh-sungguh memberitahukan kepada kita bahwa Paulus sungguh-sungguh memperhatikan pribadi lepas pribadi, individu per individu. Kasih sayangnya sungguh-sungguh nyata. Apalagi dengan Titus, dengan Timotius, dia sungguh-sungguh memiliki kepedulian yang sangat luar biasa, kasih yang sangat luar biasa, memberikan perhatian yang sangat luar biasa, memberikan arahan, dan demikian rupa sehingga murid-muridnya itu mampu melaksanakan tugas layanan dengan baik. Inilah Paulus. Bagaimana dengan kita juga diberikan kepercayaan untuk melayani, kita juga diberi tanggung jawab untuk membangun hubungan interrelasional dengan komunitas, dengan kelompok, dengan orang-orang. Tapi kita juga diberi tanggung jawab untuk memperhatikan orang per orang, sehingga pribadi ke pribadi, dan itu harus kita jaga. Bagaimana supaya keberadaan kita selalu mendatangkan berkat, memperkuat, meneguhkan, mensupport, memotivasi, membangkitkan, dan menghidupkan orang-orang itu untuk terus melaju langkah hidupnya sesuai dengan panggilan dan juga kepercayaan yang
serahkan atau diberikan kepada satu persatu setiap orang, sehingga pertanggungan jawab kita sungguh-sungguh mampu menghasilkan pertanggung jawab setiap orang di hadapan Tuhan oleh karena pertelaan tugas yang diterima oleh mereka. Perhatian Paulus kepada Titus, perhatian Paulus kepada Timotius, perhatian Paulus kepada komunitas-komunitas, kepada jemaat-jemaat menjadi contoh bagi kita bagaimana seharusnya kita memperhatikan setiap orang yang ada hubungan dengan kita dalam pelayanan dan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.